Tema homili saya sore ini tentang Bapa melihat yang tersembunyi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang kudus asal Spanyol di abad 16 bernama Santa Teresa dari Avila berkata begini, orang yang mengenal Allah dengan baik akan lebih mudah melakukan kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengajar kita agar kita mengenal Allah, agar kita mengenal Allah sebagai Bapa. Bapa yang bagaimana? Bapa yang melihat yang tersembunyi. Mari kita lihat bersama Injil tadi. Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Yesus. Pertama, kalau kita memberi sedekah dengan maksud pamer supaya dilihat orang, Bapa lihat. Atau kalau kita memberi sedekah kepada orang dan melakukannya secara tersembunyi, dibahasakan oleh Yesus, kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri enggak tahu berapa yang diberikan, kepada siapa itu diberikan. Kalau itu yang terjadi, Bapa lihat. Kedua, kalau kita berdoa dengan maksud pamer, bisa berdoa secara panjang, lama, supaya orang memujinya. Bapa lihat. Atau kalau kita berdoa dengan diam-diam, tidak punya motivasi apapun selain saya ingin berelasi secara pribadi dengan Bapa, maka melakukannya di kamar atau di ruang doa, kalau punya ruang doa di rumah. Lalu pintu ditutup. Tak seorang pun yang tahu bahwa sedang berdoa di kamar. Tetapi Bapa lihat. Sekalipun pintu kamar ditutup. Kalau kita berpuasa dengan maksud pamer, supaya orang memuji bahwa kita orang saleh, orang yang taat agama, orang yang takwa,
Bapa, lihat. Atau kita melakukan puasa dengan terpaksa. Maka mukanya dibahasakan oleh Yesus tadi, muka muram. Kata muram dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak berseri. Tidak kelihatan ceria. Tidak kelihatan gembira. Sebaliknya sedih. Berpuasa dengan sedih. Terpaksa. Bapa, lihat kalau mukanya muram. Atau melakukannya dengan gembira hati, dengan sukacita, dengan tulus. Bapa juga lihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mana sejatinya yang Bapa kehendaki dari apa yang mesti kita lakukan, baik dalam hal memberi sedekah, dalam hal berdoa, maupun juga dalam hal berpuasa. Yang dikehendaki oleh Bapa satu, melakukan semuanya itu dengan tersembunyi. Gak usah pamer, gak usah punya maksud supaya orang tahu, supaya orang memuji, supaya orang memberi apresiasi. Tidak diperlukan pujian dari manusia. Maka kalau kita bisa melakukan yang dikehendaki Allah, melakukannya secara tersembunyi, melakukannya secara tulus, melakukannya dengan gembira hati, tanpa terpaksa, Yesus katakan, maka Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Akan memberikan ganjaran. Baik dalam hal sedekah, dalam hal berdoa, maupun dalam hal berpuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau saya bertanya, dari 3 hal yang Yesus ajarkan, baik mengenai bersedekah, berdoa, dan berpuasa, mana yang akan saudara pilih untuk dilakukan dalam masa Prapaskah ini? Kalau saya minta Anda memilih, mau pilih yang mana dari 3 hal tadi? Sedekah, berdoa, atau berpuasa? Pilih yang mana? Yang mana? Berdoa? Yang lain? Bersedekah? Puasa jangan Romo, berat.
Ya, begitu. Mestinya yang dipilih dari ketiga hal itu adalah yang ketiga-tiganya. Ya, jangan pilih salah satu, jangan pilih salah dua, pilihlah salah tiga, bukan salah tiga. Ya. Seorang kudus namanya Santo Petrus Chrysologus, itu seorang kudus dari kelahiran dari Omalia. Omalia itu sebuah kota kecil di Bolonya. Bolonya itu salah satu kota besar di Italia. Dia lahir tahun 380 sampai dengan 450. Dia seorang uskup dan pujangga gereja. Merenungkan Injil ini, Santo Petrus Chrysologus ini mengatakan bahwa berdoa, berpuasa, dan bersedekah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena ketiganya saling memberi hidup. Maka kata Santo Petrus Chrysologus, kalau saudara memiliki satu dan tidak memiliki ketiganya, saudara tidak mempunyai apa-apa. Maka dia lanjutkan kata-katanya, orang yang orang yang berdoa harus berpuasa. Orang yang berpuasa harus bersedekah. Orang yang bersedekah harus berdoa. Begitu memutar. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Karena dengan melakukan ketiganya akan memiliki banyak hal yang disebut oleh Yesus dalam Injil tadi, Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Baik dalam hal berdoa. Berdoa dengan tulus. Syukur berdoa dengan semangat. Entah berdoa yang sifatnya liturgis atau yang sifatnya devosional. Setiap masa Prapaskah saya selalu amati di paroki ini. Di masa Prapaskah, misa harian, jumlah umat yang hadir kurang lebih sama seperti masa biasa. Tidak ada perubahan atau penambahan yang signifikan. Tidak ada. Misa hari Minggu selama masa Prapaskah juga tidak menunjukkan sebagai masa khusus yang ditandai dengan kehadiran umat yang lebih banyak dibandingkan masa biasa. Tidak. Saya tidak melihat itu perubahan atau penambahan yang signifikan. Kesimpulan saya, masa Prapaskah tidak menggerakkan hati umat dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan doa, dalam kehidupan spiritual.
Saya tidak pesimis, saya punya harapan di masa Prapaskah nanti ada suatu gerakan spiritual yang tampak lebih baik dari tahun sebelumnya. Contoh lain, ibadat jalan salib setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah, jumlah umat yang hadir tidak banyak. Dari tahun ke tahun ya segitu-segitu aja jumlahnya. Tidak ada suatu tanda yang menggerakkan, yang kelihatan bahwa dalam kehidupan devosional pun umat ternyata antusias. Saya tidak melihat itu. Ini dalam hal berdoa. Dalam hal berpuasa. Sebenarnya tidak berat. Berapa kali kita harus berpuasa? Hanya 2 hari selama masa Prapaskah, yakni hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Hanya 2 hari disebut sebagai hari-hari puasa. Yang berarti makan kenyang hanya 1 kali. Itu berarti boleh makan 3 kali. Pagi sak imprit, siang makan kenyang, malam sak imprit. Ya, makan 3 kali. Tapi makan kenyang hanya 1 kali karena siang itu atau sampai siang kerja keras. Silahkan. Ya, hanya 2 kali, tidak berat. Itu pun yang wajib hanya yang usia 18 tahun sampai dengan awal umur 60 tahun. Ya, kalau Bapak Ibu sudah di atas 60 tahun, ya free. Ya, bebas, boleh tidak puasa, tapi ingat nasihat dari Santo Petrus Krisologus. Kalau tidak berpuasa itu berarti hanya mengambil 2, yakni bersedekah dan berdoa. Anda tidak mempunyai apa-apa, ya, enggak dapat apa-apa. Ya, maka kalau mau berpuasa, monggo, silakan. Ya, sangat ringan, jauh berbeda dengan dulu. Paus Leo Agung, ya, yang meninggal tahun 461 mengatakan dalam khotbahnya begini, 40 hari yang ditetapkan oleh para rasul ini harus digunakan untuk berpuasa. Ya, dia katakan begitu. 40 hari yang ditetapkan oleh para rasul ini harus digunakan untuk berpuasa. Itu berarti setiap hari harus berpuasa. Sekarang lebih lunak. Masakah hanya 2 kali atau 2 hari berpuasa selama masa Prapaskah? Enggak mau berpuasa, enggak mau melakukannya. Bapa yang ada di tempat tersembunyi, lihat, lu enggak poso, lu enggak poso, lu belum 60 tahun enggak poso, lu sudah di atas 18 tahun enggak puasa, lu rajin puasa, lu hebat puasa, di atas 60 masih mau puasa. Bapak lihat itu. Ini yang perlu kita sadari, ya, bahwa Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi melihat apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan berkaitan dengan bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan,
kita bangun komitmen di awal masa Prapaskah ini untuk merayakan masa Prapaskah dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, dengan gembira hati, tanpa maksud pamer, tanpa mencari pujian. Biarlah Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi melihat apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan Bapa membalasnya kepadamu. Selamat merayakan masa Prapaskah 2024. Tuhan memberkati.